Halo kon-kon semuanya, kembali lagi di channel Pening TV. Yang baca pening, yang buat pening, dan yang penting sama-sama pening kita di channel ini. Terima kasih buat kalian-kalian semuanya yang sudah like, comment, and subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik. Five, four, three, two, one, close the door. Ketika Nieli sedang asik menjelaskan dan mengoreksi teknik tersebut, di dalam hatinya, Ning-Er pun merasa setuju dengan yang Nieli ucapkan. Nieli terus menjelaskan teknik yang sama sekali Ning-Er tidak mengerti. Dibandingkan dengan selama ini, dia pelajari apa yang dijelaskan Nieli saat ini sangatlah rumit. Tetapi, kalau dilihat dari sudut pandang seorang ahli, yang dijelaskan Nieli tersebut sangatlah masuk akal. Ning-Er terkejut karena selama ini dia menganggap dia mengetahui segalanya. Tetapi Nieli ternyata memiliki pemahaman yang jauh melebihi dirinya. Karena dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultivasi, barulah Nieli dapat merubah-rubah teknik tingkat tinggi yang bahkan seorang ahli sekalipun belum tentu dapat melakukannya. Ning-Er sadar, walaupun Nieli seumuran dengannya, tetapi jarak antara Nieli dan dia terlalu jauh. Dan saat ini, ejekan dari guru dan teman-temannya kepada Nieli saat itu terdengar seperti hanya sebuah lelucon. Dengan kemampuannya ini, Nieli pasti akan bisa menjadi tingkat legenda selanjutnya. Ning-Er pun teringat kata-kata Nieli sebelumnya di kelas, yang mengatakan bahwa dia akan menikahi gadis tercantik di kota. Yang tentu saja Ning-Er menyadari bahwa itu adalah Jiun. Nieli pun melihat Ning-Er yang sedang melamun dan mengatakan kepada Ning-Er bahwa seharusnya kau mendengarkanku. Ning-Er pun menggeleng-gelengkan kepalanya untuk melupakan apa yang sedari tadi dipikirkannya. Ning-Er pun menanyakan teknik pijatan yang dikatakan Nieli sebelumnya. Dan ternyata Nieli mengetahui teknik tersebut, tetapi Nieli mengatakan kalau dia harus memijatnya di area yang memar, dan dia merasa tidak sopan untuk melakukannya kepada Ning-Er. Tetapi Ning-Er tidak mempermasalahkannya, karena dia tidak mau menjadi sakit dan mati. Selama Nieli dapat menyembuhkannya, dia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Nieli pun menjelaskan bahwa di hari selanjutnya, dia akan melakukan teknik pijatan kepada Ning-Er 3 hari sekali, dan Ning-Er harus meminum obat-obatan yang diberikan oleh Nieli. Nieli pun bertanya kepada Ning-Er, di mana letak memarnya tersebut. Ning-Er pun menunjukkan bagian kakinya yang menderita memar. Dalam hati Nieli pun bersyukur karena memarnya berada di bagian atas kaki yang membuat memarnya akan lebih cepat untuk sembuh. Nieli pun menyuruh Ning-Er untuk duduk di depannya. Nieli mulai menggunakan kekuatannya untuk memijat bagian kaki Ning-Er tersebut. Nieli merasa aneh dengan Ning-Er yang kelihatan malu-malu di depannya. Nieli pun kemudian mulai memijat kaki Ning-Er, sembari mengatakan bahwa Ning-Er jangan salah paham karena Nieli hanya menyukai Jiun saja. Ning-Er pun kemudian memperhatikan Nieli yang mulai memijat bagian atas telapak kakinya yang menderita memar. Nieli pun mengatakan bahwa di awal pijatannya akan terasa sakit. Ning-Er pun langsung menjerit kesakitan. Nieli memperhatikan Ning-Er dan kemudian berkata dalam hatinya bahwa Ning-Er tidak kalah cantik dengan Jiun. Karena saat masih anak-anak saja, badannya sudah mantap begini. Nieli pun terus memijat bagian atas kaki Ning-Er. Ning-Er pun merasakan bahwa sakit yang dirasakannya sudah mulai berkurang, dan rasanya mulai berubah menjadi gatal seperti ada ratusan semut yang naik ke tubuhnya. Nieli pun berkeringat melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh Ning-Er. Ning-Er pun berpikir memar yang sudah muncul selama beberapa bulan dan sakit yang selama ini ditahannya hanya dengan semangatnya saja, tetapi setelah mendapat pijatan dari Nieli, rasa sakitnya pun perlahan menghilang. Ning-Er sangat berterima kasih kepada Nieli. Akhirnya Nieli pun menyelesaikan pijatannya dan menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu ke depan mungkin masih akan sedikit sakit.
Dan jika Ning-er beristirahat dengan baik, pasti akan cepat sembuh. Ning-er pun mengucapkan terima kasih kepada Nieli dan dengan ragu-ragu, serta wajahnya yang semakin lama semakin memerah, melihat ke arah Nieli. Nieli pun bertanya, "Ada apa, Ning-er?" Ning-er pun mengatakan kalau dia memiliki memar di tempat yang lain, dan meminta Nieli untuk memijatnya juga. Nieli pun berpikir bahwa benar juga, nggak mungkin kalau memarnya di kaki doang dapat membuatnya sakit parah di masa lalu. Nieli pun bertanya, "Di mana memar yang satunya lagi?" Ning-er pun dengan wajah yang memerah terlihat ragu-ragu dan malu untuk mengatakannya kepada Nieli. Ning-er kemudian bertanya kepada Nieli, apakah Nieli menyukai Ji-Yoon? Nieli menjawabnya dengan mantap, "Iya." Dan Ning-er kembali bertanya, apakah Ji-Yoon juga menyukaimu? Nieli pun menggelengkan kepalanya. Tapi dengan yakin, kemudian Nieli mengatakan bahwa nanti Ji-Yoon pasti akan menyukainya juga. Ning-er pun tertawa karena mengetahui bahwa cinta Nieli bertepuk sebelah tangan. Ning-er juga menyadari bakat Nieli yang suatu saat akan ada hari di mana Nieli dapat menunjukkan kekuatannya dan mungkin pada saat itu Nieli dapat menaklukkan hati Ji-Yoon. Ning-er pun berpikir kalau dia tidak segera menyembuhkan penyakitnya, maka dia akan segera tertinggal jauh dari teman-temannya dan dia yakin hanya Nieli lah yang dapat menyembuhkannya. Ning-er perlahan mulai melepaskan bajunya, yang membuat Nieli heran dengan wajah yang mulai memerah. Nieli pun terkejut dan kaget, dan terbengong melihat pemandangan bagus di depannya. Pada saat Ning-er melepaskan bajunya di hadapan Nieli. Terima kasih sudah menonton di channel ini, dan sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya.